Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Padia Sari Marpaung, teman saya Afifa Aryunia dan Dindi Wulandari. Kami dari kelompok 6 mata kuliah model program pemberdayaan masyarakat, dosen pengampu Ibu Nur Laila. Adapun topik pembahasan kami yaitu mengenai tentang model program pemberdayaan pemuda. Topik pembahasan kami yang pertama yaitu pendahuluan model program pemberdayaan pemuda, yang kedua pengertian model program pemberdayaan pemuda, yang ketiga tujuan pemberdayaan pemuda, yang keempat strategi pemberdayaan pemuda, yang kelima langkah-langkah pemberdayaan pemuda, yang keenam program-program pemberdayaan pemuda, yang ketujuh indikator pemberdayaan pemuda, dan yang terakhir yaitu contoh model program pemberdayaan pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Aryunia dan teman saya Padia Sari Marpaung dan Dindi Wulandari. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul model program pemberdayaan pemuda. Yang pertama yaitu ada pendahuluan model program pemberdayaan pemuda. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemuda mempunyai posisi yang strategis, baik dalam hal usaha pengembangan pemuda itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini berarti pemuda mempunyai posisi yang strategis dalam membangun bangsa dan negara ini. Pemuda di Indonesia hingga saat ini masih merupakan bagian terbesar dari populasi penduduk Indonesia. Mengingat jumlah pemuda di Indonesia relatif besar, merupakan potensi yang besar bagi sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, presentasi pemuda di Indonesia yang tamat semakin kecil. Keadaan ini mencerminkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menjelaskan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan berperan aktif pemuda. Pemuda di Indonesia memiliki posisi generasi penerus bangsa, digadang-gadang sebagai kelompok yang strategis untuk menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berdaya. Dengan segudang potensi yang dimiliki, pemuda mulai perlu diberdayakan dalam berbagai bidang kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian model program pemberdayaan pemuda. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kinderflatter memandang pemberdayaan sebagai pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pemberdayaan pemuda. Tujuan utama dalam pemberdayaan pemuda adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian pemuda adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecah masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Pada intinya, kemandirian dalam hal berpikir pada intinya bertindak dan pengendalian diri. Pada dasarnya, pemberdayaan pemuda bertujuan untuk memberikan kesempatan membentuk kelompok masyarakat menjadi lebih berdaya, mandiri dan berani melalui proses belajar sehingga terjadi perbaikan keadaan. Strategi pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda memiliki 7 tahap menurut Soekarno 1987. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengkajian, yang ketiga tahap perencanaan atau program,
Yang keempat, pemformalisasi rencana aksi. Yang kelima, implementasi program dan kegiatan. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, terminasi. Selanjutnya langkah-langkah menurut Ambar Teguh 2004. Yang pertama, penyadaran dan pembentukan perilaku. Yang kedua, transformasi kemampuan berupa wawancara pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan intelektual, program pembentukan pemuda. Lalu selanjutnya ada program-program pemberdayaan pemuda. Yang pertama itu pemberdayaan pemuda melalui sosial kapital. Yang kedua, melalui program agama. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan pemuda. Selanjutnya, lanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang indikator pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda mengacu pada makna luas yang secara terencana dan sistematis untuk peningkatan potensi dan kualitas menuju kemandirian pemuda. Program pemberdayaan dengan sasaran pemuda memiliki acuan pada ragam indikator keberdayaan. Menurut Ayusia tahun 2011, menyebutkan dari perspektif kritis pemberdayaan pemuda, ada 6 dimensi berhasilnya proses pemberdayaan pemuda. Yang pertama, lingkungan yang ramah dan aman. Yang kedua, keterlibatan dan komitmen. Yang ketiga, distribusi kuasa yang adil. Yang keempat, keterlibatan terhadap refleksi dalam proses interpersonal dan sosial politik. Yang kelima, keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan. Dan yang keenam, terintegrasi dalam pemberdayaan di level individual dan masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh model program pemberdayaan pemuda. Adapun contoh model program pemberdayaan pemuda yaitu pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui program usaha ekonomi produktif oleh Karang Taruna Jayakusuma di Desa Singosaren melalui beberapa tahapan yang dapat dikelompokkan. Yang pertama, tahap penyadaran. Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan menuju tahap berikutnya. Hal ini menentukan hasil dari tahap-tahap berikutnya. Tahap ini masyarakat khususnya pemuda diberikan pemahaman tentang kesadaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Karang Taruna Jayakusuma yang pertama yaitu dengan adanya diskusi atau sharing, pembukaan akses informasi dan sosialisasi. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, Karang Taruna Jayakusuma melakukan serangkaian langkah yang terkait dengan tahap perencanaan. Sebagaimana program pada umumnya, program usaha ekonomi produktif juga melewati tahap perencanaan. Perencanaan di sini yang dimaksud untuk menyusun program sedemikian rupa hingga mencapai tujuan. Langkah penyadaran yang sebelumnya dilakukan merupakan serangkaian kegiatan untuk menunjang langkah-langkah selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan, pelaksanaan merupakan inti daripada sebuah program. Industri kreatif bersifat ekonomi merupakan pokok kegiatan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal melalui program usaha ekonomi produktif. Pengurus Karang Taruna bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, misalnya pemerintah desa, dinas sosial, hingga organisasi sosial yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya yaitu tahap penilaian atau disebut dengan evaluasi. Pada tahap evaluasi dalam sebuah program atau kegiatan adalah tahap akhir yang dilakukan guna mengetahui, memantau, dan menilai apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Namun seringkali tahap ini kurang diperhatikan. Padahal evaluasi penting dilakukan guna mengetahui keefektifan dan keefisien suatu program, termasuk program tahap terakhir yaitu pengembangan. Pada dasarnya, evaluasi akan mengembangkan temuan dari proses pelaksanaan program yang telah berlangsung. Langkah tindak lanjut atau pengembangan perlu dilakukan agar mata rantai pengembangan tidak terputus. Dalam tahap ini, Karang Taruna Jayakusuma mempunyai kegiatan pengembangan. Pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan mereka yaitu pengembangan usaha para anggota agar lebih berkembang dan inovatif. Dan hasil dari materi kami mengenai tentang model program pemberdayaan pemuda. Jika ada dari penyampaian kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekan yang melihat video ini, saya mewakili dari kelompok izin meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.